Selamat datang di kuliah deaktivasi katalis. Hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme deaktivasi katalis, dan juga nantinya kita akan membahas mengenai persamaan laju keseluruhan reaksi yang berkatalis dan katalisnya terdeaktivasi. Buku rujukan utama kita masih buku Levenspiel, dan tambahannya ada yang bersumber dari Bartolomeo 2001. Nah, yang ini berasal dari jurnal. Nah, oke. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai penggunaan katalis ya untuk reaksi, dan asumsi kita itu adalah efektivitas katalis itu tetap. Nah, realitasnya efektivitas katalis itu selalu menurun, hanya saja ada yang menurun dengan cepat dan ada yang dengan lambat. Nah, hari ini kita akan lebih fokus membahas mekanisme deaktivasi. Ini ada 5 mekanisme yang cukup umum, yaitu yang pertama itu poisoning, kemudian ada fouling, penyumbatan, degradasi termal dan sintering, kemudian reaksi uap padatan dan atau padatan-padatan, dan yang terakhir itu ada pengikisan. Nah, tentu ada mekanisme deaktivasi yang lain ya. Tapi 5 inilah yang paling umum dijumpai. Nah, yang pertama mengenai poisoning ya. Poisoning ini adalah deaktivasi yang terjadi karena kemisopsi atom atau molekul ke situs aktif katalis. Jadi molekulnya itu melekat, nempel di katalisnya, menutupi katalisnya. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah tentu yang pertama adalah situs aktifnya tertutup. Nah, kemudian ada juga bisa jadi terjadi perubahan struktur geometri katalis ya, ataupun sifat elektroniknya. Jadi ketika ada atom yang menempel misalnya di katalis yang metal, Anda bisa lihat di ilustrasi ini. Nah, di ilustrasi ini Anda lihat bagian yang metal ini ya, dengan adanya atom S ya di sini, ini dalam contoh ini adalah kemisopsi atom sulfur ke permukaan logam selama hidrogenasi etilen. Nah, jadi sulfur ini dia adalah impurities ya di sini yang sifatnya itu poisoning terhadap katalis. Nah, dia akan menempel, kemudian ya dia menutupi ya bagian dari metal ini. Nah, jadi ada kalanya ketika poisoning terjadi ya, dia mengubah sifat elektronik dari metal-metal di sekitar bagian yang ditutupi oleh atom atau molekul racun. Nah, Anda bisa lihat di sini selain efek tadi ada juga efek menghalangi reaktan satu sama lain. Jadi reaktan ini ya, Anda lihat oksigen di sini dan CO di sini, ini nggak bisa bertemu. Nah, yang terakhir itu dia juga memperlambat difusi permukaan. Nah, tentu difusi permukaan itu karena dia bisa menutupi atau menyempitkan pori-pori yang ada di dalam katalis. Nah, berikut ini adalah contoh efek poisoning. Anda bisa lihat di sini, ini ada yang pertama adalah katalis segar, gambar A. Permukaannya cukup banyak pori ya, tidak ada penyumbatan. Nah, setelah dipakai untuk reaksi tanpa ada sulfur ya yang sifatnya beracun,
Nah, memang ada terjadi kerusakan ya atau deaktivasi, tetapi masih ada pori-pori yang nampak. Masih cukup banyak pori ya, walaupun ada terjadi perubahan struktur. Nah, tapi ketika katalis itu direaksikan dengan ada sulfur ya, maka yang terjadi Anda bisa lihat di gambar C ini. Mulai tertutup ya, ada muncul kerak-kerak. Nah, kerak-kerak ini yang menutup permukaan, menghambat permukaan di pori-pori ya. Sehingga katalisnya itu semakin lama semakin berkurang kemampuannya atau aktivitasnya. Yang D ini juga sama. Ini dilangsungkan ya dengan adanya sulfur tapi pada 200 ppm ya. Nah, Anda lihat di sini nih tertutupnya semakin banyak. Nah, inilah efek dari poisoning kepada katalis. Selanjutnya kita punya mekanisme yang lain yaitu fouling atau penyumbatan. Nah, sesuai dengan namanya ya, ini maksudnya adalah dia menyumbat ya pori-pori yang ada. Fouling ini terjadi karena pengendapan fisik ya atau mekanis pada permukaan katalis. Jadi di sini contoh yang paling mudah itu adalah pada catalytic cracking hidrokarbon ya. Jadi Anda lihat ada satu hidrokarbon yang kompleks, kemudian dipecah agar menjadi hidrokarbon yang lebih sederhana ya, atau berantai lebih pendek. Tapi selama prosesnya itu ada produk samping berupa karbon ya. Karbon itu kan padatan. Nah, karbon ini nanti akan mengendap. Anda bisa lihat di ilustrasi ini ya. Jadi di sini dia menggunakan katalis yang berpenyangga. Dia ada penyangga, kemudian ada partikel logam ya di permukaan katalisnya yang berfungsi sebagai situs aktif. Nah, ketika reaksi terjadi, pengendapan akan mulai menumpuk. Lama-lama dia akan menutup situs aktif. Ya, kalaupun dia tidak menutup situs aktif, sini dia sudah mulai menutupi pori-pori. Ya, lama-lama tidak bisa difusinya itu tidak bisa masuk. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini adalah contoh gambar sebelum dan sesudah. Nah, katalis yang segar ini banyak pori-porinya. Pori-porinya banyak, kemudian permukaannya itu ya kasar ya. Lekuk-lekuk, naik turun. Nah, tapi sesudah kita reaksikan ya, kita gunakan ya, dalam misalnya untuk catalytic cracking tadi. Nah, yang terjadi adalah pori-porinya udah tertutup ya, permukaannya sudah mulai tertutup semua oleh endapan. Maka dia harus diregenerasi. Nah, yang ketiga ini disebut degradasi termal dan sintering. Nah, jadi ini mungkin lebih mudah diilustrasikan lewat gambar. Nah, ini bisa terjadi dengan beberapa mekanisme. Yang pertama itu akibat dia dipanaskan, kemudian mengalami pendinginan, pemanasan lagi, dan seterusnya. Bisa jadi ya, logam-logam ini nanti akan berpindah ya. Partikel logam yang kecil ini akan berpindah dan membentuk satu partikel yang lebih besar. Di sini Anda lihat luas permukaannya itu akan mengecil ya. Ketika ukuran partikelnya semakin besar ya, maka luas permukaan per satuan volumenya itu pasti akan mengecil. Nah, ataupun ya efek dari sintering ini adalah pori-porinya yang menciut ya, karena tadi mengalami pemanasan, kemudian pendinginan dan seterusnya, strukturnya mulai berubah, terjadi penggumpalan. Nah, ini adalah contoh ya efek dari sintering. Anda bisa lihat
Sintering ini biasanya terjadi karena pemanasan ya. Jadi semakin tinggi suhunya itu dia akan semakin mudah ya, semakin cepat terjadi sintering. Nah di sini Anda lihat A itu merepresentasi katalis segar. Anda lihat katalis segar ini ukurannya kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kemudian ketika mulai terjadi dilangsungkan pada reaksi yang lebih tinggi, mulai terjadi sintering. Nah di B ini mungkin masih kurang nampak ya, tapi udah mulai terjadi mulai terjadi penggumpalan, mulai dari kecil-kecil ya, katalis yang kecil-kecil ini mulai membentuk katalis yang lebih besar. Nah di C semakin menggumpal, Anda lihat gumpalannya itu semakin besar. D gumpalannya itu sudah lumayan besar ya. Di E dan F Anda bisa lihat dampaknya paling besar ya. Bandingkan ukuran di E ya, ukurannya itu mungkin sudah beberapa kali dari yang di A. Di F malahan hampir 2 kali lipat ya dari yang di E. Nah, mekanisme deaktivasi yang selanjutnya itu akibat reaksi dari katalis itu sendiri. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Ada bagian dari katalis ya. M ini adalah katalis, berupa katalis metal yang nantinya itu bereaksi dengan gas ataupun padatan yang lain, kemudian membentuk produk yang kemudian lari keluar atau terkelupas dari katalis. Nah tentu ya ini berarti katalisnya itu makin berkurang akibat berubah bereaksi ya. Nah yang terakhir itu adalah atrisi atau crushing, attrition ya. Nah atau pengikisan dalam bahasa Indonesianya. Anda bisa lihat di sini, ini di contoh yang pertama ini adalah katalisnya pada awalnya ya. Jadi ukuran katalis itu Anda bisa lihat sebarannya ya, mulai dari 20 sampai 80, dengan yang paling banyak itu di sekitar 40 sampai 50 mikron. Nah bentuknya juga lumayan besar. Nah di sini akibat dari pengikisan ya, akhirnya katalis itu mengecil sampai menjadi sangat halus. Nah, sekarang di sini Anda lihat yang dominan itu antara 10 sampai 30 mikron.